Selamat pagi Bapak Ibu, kita bersyukur dan berterima kasih karena kita tiba di akhir pekan. Kita bersuka cita kuasa Tuhan berkenan membangunkan kita. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dan kiranya seluruh kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, damai dan sejahtera-Mu memelihara hidup kami. Kuasa-Mu bekerja melampaui akal pikiran kami. Kami sadar bahwa kami hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bila Tuhan berkenan melewati pemberitaan dan pembacaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 13 ayat 31-35 yang tertulis dengan dua judul. Judul yang pertama, Yesus harus mati di Yerusalem. Judul yang kedua, keluhan terhadap Yerusalem, yang bunyinya sebagai berikut. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat aku berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Amin. Yang berbahagia siapa yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kendati sengit kalangan Farisi menentang Yesus, namun masih ada beberapa orang yang simpati dan percaya kepada Yesus. Sebut saja Nikodemus yang rela datang malam-malam untuk bertemu Yesus, atau Yusuf dari Arimatea yang memberikan lokasi makam bagi penguburan Yesus. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini tidak disebutkan siapa nama, namun beberapa orang Farisi yang mendatangi Yesus meminta dengan sopan agar Yesus meninggalkan Yerusalem, sebab yang dihadapi Yesus adalah Herodes Antipas atau singa yang dikenal dengan kebuas dan sifat binatangnya. Ia pula yang membunuh Yohanes Pembaptis. Yesus tidak gentar, yang mengatakan, "Katakan kepada singa itu bahwa hari ini dan besok aku mengusir setan dan penyakit, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Hari ini, besok, dan lusa aku akan meneruskan perjalananku. Lagi pula tidaklah semestinya jika seorang nabi tidak mati kalau tidak dibunuh di Yerusalem." Lalu Yesus meratapi Yerusalem dalam ayat yang 34. "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Apa yang dapat kita pelajari? Apa pentingnya Yerusalem? Bagi bangsa Israel, kota ini penting sekali. Yeru itu berarti kota, Salem itu berarti damai. Jadi mereka akan merasa damai jika mereka berada di kota Yerusalem. Sehingga kota Yerusalem bagi mereka segala-galanya. Daud pun selama 33 tahun menempatkan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan kerajaannya, walaupun sebelumnya di Hebron selama 7 tahun. Dan di sini dia berhasil menyatukan suku-suku Israel. Di kota Yerusalem inilah Salomo membangun bait Allah yang pertama, walau dirobohkan oleh Nebukadnezar ketika Yehuda diinvasi sesuai dengan nas kemarin. Pada waktu mereka kembali dari Babel atau Babilonia yang dipimpin oleh Hagai, Zakaria, Maleaki, dan juga Esra, mereka bahu-membahu membangun bait Allah yang kedua. Sampai pada masa pemerintahan Herodes Agunglah, bait Allah ini benar-benar selesai dengan kokoh dan megah.
Yesus masuk ke bait Allah yang kedua ini. Dan bait Allah yang dibangun kedua ini nanti akan dilulantahkan oleh Jenderal Titus sebagai perpanjang tanganan Kaisar Roma, penakluk dunia ketika itu, yang memulai menginvasi Yudea yang juga di dalamnya ada Palestina dan juga Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada waktu itu Yerusalem menjadi pusat prokurator atau calon provinsi. Jadi masih belum sepenuhnya provinsi karena masih ada pemberontakan yang digerakkan oleh orang-orang Yahudi. Agar mengambil hati orang banyak, Kaisar Roma tidak mencampuri urusan keagamaan. Maka dibangun Sanhedrin atau mahkamah keagamaan yang kantornya dekat dengan bait Allah. Bahkan pelayanan orang Yahudi, urusan pajak dan sebagainya itu diserahkan kepada kaki tangan atau boneka. Raja Herodes Agung yang memerintahkan pembunuhan 2 tahun anak-anak pada masa kelahiran Yesus, sampai dengan Herodes Antipas yang mengancam Yesus, maupun Herodes Archelaus di tempat yang lain, itu boneka. Jadi kekuasaan mereka terbatas. Kalau kita mendengar Sakeus, kepala pungut pajak, itu juga perpanjang tangan orang Romawi. Matius Merius juga adalah perpanjang tanganan Kaisar Romawi dalam mengurus pajak. Yang menarik, mengapa beberapa orang Farisi mencegah supaya Yesus jangan masuk Yerusalem? Karena Herodes menanti di sana, Herodes Antipas. Karena Herodes Antipas melihat ada bahaya besar ketika Yesus hadir melebihi Yohanes Pembaptis. Pengaruh Yesus itu, baik dari segi sosial, budaya, dan politik, Yesus memiliki gelombang pengikut yang besar. Yesus memiliki kans sebagai Mesias. Sisi yang lain, secara rohani, pengaruh imam, ahli Taurat, Saduki, dan Farisi yang terkemuka pada saat itu semakin terkikis. Bahkan mereka tidak pernah berhasil menghadapi pengaruh dan ajaran Yesus. Lalu di tengah situasi itu, beberapa orang Farisi mencegah agar Yesus tidak menjadi korban Herodes. Namun Yesus tidak gentar, Dia mengerjakan misi penyelamatannya bagi dunia. Yesus mengatakan, hari ini dan besok aku bekerja dan lusa aku selesai, mengacu kepada karya Yesus, yakni hari ini Jumat Agung, besok Sabtu Sunyi, dan lusa Paskah atau hari ketiga, hari kemenang atau hari kebangkitan, hari yang menggeser peribadat pada hari Sabtu ke hari Minggu, sebab di situ Tuhan selesai dan beristirahat, lalu kita menghadapnya. Sampai hari ini kita mengerjakan setiap hari Minggu. Nah, besok hari Minggu. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus mengatakan nabi-nabi mati di Yerusalem, berbicara atas nama Tuhan. Dan kematian Yesus sebagai puncak kasih dan damai sejahtera yang membuktikan Yeru, kota, Salem damai, yang bertikai didamaikan, dosa diampuni, pelanggaran dimaklumkan. Semua orang diberi kesempatan yang kedua. Kalaupun hari ini di kota Yerusalem masih terjadi pertikaian, itu terjadi dikerjakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka pasti melakukan perintah Yesus, menunjukkan shalem atau damai dan sejahtera. Lalu mengapa nas hari ini, nas GKE, membahas tentang kematian Yesus dan keluhan terhadap Yerusalem? Bukankah kita hendak merayakan liturgi Senatal? Sebenarnya sejak hari kelahiran Yesus, berita kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya sudah diceritakan. Hanya kadangkala kita terlalu megah, meriah, kita lupa. Ingat apa yang dibawa oleh orang Majus. Mereka bukan orang sembarangan. Ahli perbintangan, astronomi, setara NASA sekarang, setara badan luar angkasa Amerika sekarang. Mereka menyerahkan 3 hal yang penting: emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, dalam konteks Timur Tengah, emas itu persembahan yang hanya boleh diterima oleh raja. Jadi mereka sadar bahwa Yesus itu adalah raja. Mereka tidak melihat sebagai bayi yang dibungkus di kain lampin saja, tapi Dia adalah raja. Mereka mempersembahkan kemenyan. Kemenyan itu persembahan yang boleh diterima oleh Tuhan. Sampai hari ini gereja Koptik Timur, gereja-gereja Roma Katolik juga mempersembahkan kemenyan yang dibakar sebagai ukupan sampai hari ini. Karena itu persembahan yang diterima langsung oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mereka mempersembahkan mur.
minyak yang dipakai untuk mengolesi mayat sebelum dikubur. Karena itu Yesus tahu dia akan mendamaikan Yerusalem. Karena dia mati di Yerusalem dan bangkit di Yerusalem, dan di situ dia akan menghakimi Yerusalem dan seluruh bumi. Sampai Yerusalem nanti berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, ajarlah kami mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas, dengan selesai. Kami tidak mundur karena ada kompromi-kompromi yang melemahkan perjuangan kami, pelayanan kami. Biarlah kami terus mengerjakan sebagaimana Engkau mengerjakan misi pelayanan bagi dunia ini. Kami rindu semangat ini menjadi semangat kami bersama secara khusus untuk mewartakan kabar baik bagi seluruh dunia tentang keselamatan yang berasal daripada Engkau. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 kami paling terdepan menjadi contoh teladan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Bahkan di tengah tugas tanggung jawab kami di instansi pemerintah masing-masing, sebagai anggota TNI Polri, sebagai wira swasta, sebagai pelayan Tuhan, kami tidak kompromi dengan hal-hal yang membuat kami semakin tidak maju di dalam Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh semakin dihambat, kami semakin merambat. Saya menyerahkan pekerjaan pelayan kami sepanjang minggu ini masuk ke Adventus yang keempat. Biarlah Tuhan menolong para pelayan-pelayan-Mu yang bekerja agar ada damai dan sejahtera, ada sukacita. Tuhan berkenan memberi kami kekuatan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan segala yang Tuhan percayakan. Yang menyerahkan bangsa negara kami, gereja-gereja di seluruh dunia, hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai, saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, biar mereka dipulihkan, disembuhkan. Saudara-saudari kami menghadapi pergumulan yang berat, biarlah Tuhan hadir memberi kekuatan dan jalan keluar bagi mereka, bahkan berkenan memakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Banyak hal yang kami minta kepadamu, Tuhan mengenal nama kami masing-masing, masa depan kami yang panjang, akhir kehidupan kami, Tuhan sudah mengetahuinya. Dengarlah seru yang kami alaskan dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.